Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Hari ini saya ingin membagikan pengalaman atau perjalanan saya selama program Amjen Scholar di NUS University tahun 2022. Sebelumnya saya ingin perkenalan diri dulu ya. Nama saya Salmin, saya alumni bioteknologi 2017 dan saya baru lulusan kemarin. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada fakultas yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman pada hari ini. Oke, lanjut ya. Oke. Yang pertama, apa motivasi saya ikut program ini ya? Sebenarnya kalau ditanya motivasi, saya ingat bahwa uh, belajar di luar negeri menjadi salah satu list mimpi saya yang ingin saya capai selama saya kuliah. Saya ingat waktu menjadi mahasiswa baru di tahun pertama kuliah, uh, sering diundang para pembicara-pembicara hebat di kegiatan-kegiatan kayak respek atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, di mana mereka biasanya kan menceritakan pengalaman-pengalaman mereka belajar atau penelitian di luar negeri, dan saya merasa itu seru ya dan menarik. Dan biasanya setelah uh, kegiatan tersebut saya ingin menjadi seperti mereka. That's why itu menjadi salah satu mimpi saya gitu. Terus kalau motivasi kenapa Amjen Scholar, karena saya merasa bahwa Amjen Scholar ini uh, salah satu program yang mewadahi atau yang memberikan apa yang saya inginkan atau yang saya improve dalam diri saya. Misalnya kayak pengetahuan terkait bioteknologi di bidang medis, kemudian lab skill saya ingin tingkatkan, dan yang ketiga memperluas networking saya ya, karena di sana saya akan bertemu dengan orang-orang yang punya tujuan yang sama, yaitu pengen menjadi seorang saintis atau pengen berkarir di bidang sains. Terus selanjutnya, oke, sebelum saya ngomongin tentang seleksinya atau program dalam Amjen Sekolah itu kita ngapain, saya ingin bercerita sedikit tentang apa sih Amjen Sekolah itu sendiri. Jadi Amjen Sekolah ini diorganize oleh Harvard University, dan mereka bekerja sama dengan Amjen Foundation, di mana mereka memberikan kesempatan kepada mahasiswa S1 untuk melakukan penelitian selama 2 bulan di salah satu host university yang ada di Asia, Eropa, US, Kanada, dan Australia. Di Asia sendiri ada NUS atau National University of Singapore di Singapura, dan Kyoto University dan University of Tokyo di Jepang, dan yang terakhir ada Tsinghua University di Cina. Saya sendiri daftar di Asia, tepatnya di NUS. Kenapa Asia? Karena Asia ini tidak membatasi asal negara para pendaftarnya dibandingkan di dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi pendaftar di Asia ini dibuka untuk seluruh dunia atau seluruh negara. Terus kenapa NUS? Karena yang pertama ada topik penelitian yang saya tertarik untuk meneliti itu dan belajar metodenya lebih terkait topik tersebut. Terus uh, kalau untuk seleksinya menurut saya cukup gampang ya, bukan gampang sih, nggak ribet ya, nggak ribet. Yang pertama ada persiapan berkasnya. Saya ingat tahun kemarin saya hanya nyiapin transkrip, kemudian CV, dan surat rekomendasi. Kalau di tahun ini ada tambahan, teman-teman bisa cek langsung di websitenya. Kemudian setelah berkasnya disiapin, disubmit, dan tunggu hasil pengumumannya. Pengumumannya akan, jika teman-teman lolos, teman-teman akan diberitahukan melalui email, dan jika tidak, tidak ada pemberitahuan.
um, setelah jika teman-teman lolos, tidak ada tahapan selanjutnya atau tidak ada tahapan wawancaranya. Jadi kalau lolos ya langsung ke persiapan pemberangkatan, kemudian persiapan persiapan pemberangkatan. Jadi yang teman-teman perlu maksimalkan adalah ketika menyiapkan berkasnya, yang mulai dari CV, kemudian surat rekomendasinya, usahakan uh, apa yang dicari oleh program ini, ya, kriteria yang dicari oleh program ini ada tertulis pada CV atau pada surat rekomendasi kalian, seperti itu. Jadi maksimalkan di berkasnya, ya, mulai dari writingnya, kemudian kontennya. Terus setelah kalian lolos, kalian ada persiapan keberangkatan, dokumen-dokumennya juga disiapkan. Setelah itu di bulan 6 akan penelitian selama 2 bulan, dan puncak dari kegiatan ini, ya, itu di bulan Agustus, yaitu simposium. Menurut saya kegiatan simposium ini menarik sekali, karena menarik dan seru, ya, karena seluruh Amjen Scholar se-Asia, ya, itu akan diundang untuk menghadiri di tempat uh, diselenggarakan simposium itu. Kalau tahun kemarin itu Singapura, jadi teman-teman yang Amgen Scholar yang di Jepang, kemudian di Cina, maka diundang untuk datang ke Singapura. Jadi seru. Kegiatannya ngapain aja di simposium? Ya, kita presentasi penelitian kita, kemudian ada beberapa profesor yang mempresentasikan penelitian mereka, kemudian ada lab tour juga, dan yang paling seru juga adalah sharing session dengan beberapa atau salah satu staff dari Amgen Foundation. Jadi di sharing session ini mereka akan menceritakan perjalanan karir mereka, ya. Jadi kita bisa menanyakan apapun itu ke mereka, kayak mahasiswa akhir terus bisa mahasiswa di awal-awal itu kan suka banyak kebingungan, jadi kita bisa menanyakan ke mereka. Terus masuk ke penelitian, ya. Topik penelitian saya kemarin, topik penelitiannya yaitu tentang facial development. Jadi kita tuh belajar bagaimana proses pembentukan wajah manusia, secara genetiknya seperti apa, gitu, ya. Kemudian kalian tahu bahwa wajah manusia itu kan ada yang normal sama yang abnormal. Yang abnormal contohnya kayak bibir sumbing, kemudian ada yang nggak punya hidung, jadi bayi lahir nggak punya hidung. Cara kita mempelajarinya yaitu melalui hewan model, atau melalui hewan model. Saya kemarin menggunakan zebra fish. Adapun tahapannya, yang pertama ada genlist, atau kita membuat list atau mengumpulkan gen-gen yang berkaitan dengan gen-gen yang berperan dalam proses pembentukan wajah manusia. Setelah itu kita lakukan analisis ekspresi gennya. Di sini ada 2 metode yang kita gunakan. Pertama ada PCR, tujuannya untuk mengetahui di tahap mana, di fase mana gen ini diekspresikan. Kemudian ada in situ hybridization. Ini tujuannya untuk mengetahui fokus area gen tersebut diekspresikan di mana, apakah di hidung kah, di mata kah, atau di mulut. Setelah itu, setelah kita mendapatkan gen yang fokus areanya bagian kepala, kemudian kita lakukan analisis phenotype. Analisis phenotype ini kita meng-knock out atau menghilangkan gen tersebut dengan menggunakan metode CRISPR-Cas9. Dan tahapan akhirnya adalah future work, di mana kita melihat apakah ketika dihilangkan atau di knock out gennya ini terjadi
mutasi ya, atau terjadi perubahan wajah pada terjadi perubahan wajah. Dan setelah itu jika ada ya, kita melakukan perkawinan silang antara yang dimutasi dan gak dimutasi, antara yang di knock out dan tidak di knock out. Kemudian kita melihat keturunannya apakah dia uh, diturunkan atau tidak. Adapun output dari penelitian ini ya yang harus kita lakukan, yang pertama kita buat PPT, kemudian buat poster juga, dan yang terkait kita buat penelitian laporan. Jadi kayak kayak PIMNAS ya, output dari PIMNAS. Oke, lanjut. Oke, tantangan selama program ya. Sebenarnya kalau tantangan dari lingkungan sendiri ya, dari teman-teman Amjen sendiri, mereka selalu nggak ada ya, mereka selalu kita selalu nge-support, saling membantu sama satu sama lainnya. Kemudian kalau dari tim lab sendiri, mereka selalu membuat saya merasa nyaman ada di sana. Hal-hal kecil yang mereka lakukan, contohnya kayak yang membuat saya nyaman ya, contohnya kayak ketika kita makan gitu kan, jadi kita ada makan bersama dalam dua minggu sekali ada makan bersama, mereka selalu memilih makanan yang halal. Terus yang kedua kayak mereka juga mengizinkan saya sholat di lab ya, jadi I'm happy. Terus kalau dari penelitiannya tentu ada ya, terutama kayak metode-metode yang baru saya lakukan. Contohnya kemarin kayak, oh iya kayak ini, kayak collecting sampel telur ikan, collecting telur ikan dari zebrafish. Itu kan telur ikan kan kecil ya, kecil banget. Terus kita harus ngumpulin embrionya atau yolknya. Embrionya. Jadi kayak yang kecilnya lagi. Jadi itu butuh kehati-hatian. Kehati-hatian saya percobaan ke 10 itu masih terus gagal. Tapi alhamdulillah dari supervisor dan asisten labnya juga mereka nge-support, mereka selalu membantu saya untuk melakukan itu, selalu ngajarin. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang absurd ya menurut saya, atau pertanyaan-pertanyaan dasar yang saya nggak tahu dan saya bertanya ke mereka, mereka selalu terbuka ya, selalu membantu untuk menjawabnya. Terus oke, terakhir ya, last one. Sebelum saya tutup, saya ingat sebuah lirik lagu dari Coldplay yang judulnya Fix You. Liriknya kayak gini, if you never try, you never know. Artinya jika kamu nggak pernah mencoba ya, kamu nggak akan tahu gitu, nggak akan pernah tahu. Sama teman-teman, sama ketika teman-teman mengikuti program-program seperti ini ya, jika teman-teman nggak pernah daftar ya, atau nggak pernah apply ya, teman-teman nggak akan pernah tahu uh, apakah teman-teman lolos atau teman-teman gagal, atau teman-teman pantas untuk ikut program tersebut. Ibaratnya kayak menyerah sebelum berperang. Padahal kita nggak tahu rencana Allah atau rencana Tuhan ke depannya untuk kita itu apa. Oke, itu saja. Semoga dari kalian ya yang ikut acara ini ada yang mau apply ya. Penutupannya kalau nggak salah tahun ini di bulan Februari 2023, jadi kalian masih punya waktu sebulan untuk mempersiapkan. Ayo ikut program ini karena stipendnya lumayan gede ya, lumayan besar. Dan jika kalian ada yang pengen bertanya lagi ke saya terkait program ini, kalian bisa hubungi saya di email saya, yaitu salmin.f.abdul.bari@gmail.com, atau di nomor WhatsApp saya. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini ya, kalian bisa kunjungi di website Amjen Scholar, yaitu amjenscholars.com. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.